sampai tengah malam bisa sampai jadi tengah ya. malam, tapi ternyata besok subuhnya yang hadir sholat subuh nggak ada. Rasul itu pernah muda, para sahabat itu anak muda, dan hampir seluruh nabi itu anak muda. Pendekatan iman yang paling kuat itu adalah lewat orang tua, keteladanan, lewat guru. Meneladani Rasul ini tidak hanya dalam bentuk sehari semalam, tapi betul-betul terwujud di dalam aplikasi amalan ibadah kita, misalkan sholat, dan juga dalam perilaku kita, terutama perilaku agar menjadi orang yang jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami podcast Al-Mutakin Obrol Salam. Baik, tidak berpanjang lebar, hari ini kita kedatangan tamu mulia kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu dan berkumpul dengan beliau hari ini, tentunya di hari yang istimewa tentunya bagi umat ya, bagi masyarakat Kota Banjarmasin, khususnya Kalimantan Selatan umumnya. Hari ini tentunya kita disebut dengan perayaan Maulid Nabi ini, Ustaz. Rasa-rasanya dengan menyebut dan mengingat Maulid Nabi ini tentunya kita akan teringat nih bagaimana perjuangan Rasulullah sampai kepada umat kita sampai titik hari ini. Umat-umat masih menadani beliau untuk segala macam kegiatan maupun segala macam aktivitas, bahkan sifat-sifat beliau. Baik, kami perkenalkan tentunya, walaupun tidak seperkenalkan, barangkali umat sudah mengenal beliau adalah seorang ulama kita. Tentunya beliau juga seorang ya mengajar juga dan banyak aktivitas, dan beliau tidak hanya Banjarmasin, beliau juga ada di Kalimantan Tengah tentunya. Selamat datang. Assalamualaikum Pak Ustadz Amanto Surya Langka. Waalaikumsalam. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz hari ini sudah berkenan mau mendampingi kami untuk mengobrol santai. Tapi pemirsa jangan lupa ya, tentunya kami berharap juga ada like-nya nanti, ada saran-saran, dan terakhir subscribe-nya tentunya. Kita berharap itu akan menambah keyakinan nanti umat untuk bisa mempercayai podcast kita ini, untuk bisa mengikuti dan menyimak dengan lebih jauh. Baik Ustadz, saya tidak ingin memperkenalkan Pak Ustadz nih. Saya berharap Pak Ustadz bisa cerita langsung nih. Saat ini Ustadz ada di mana, terus kegiatannya apa, mungkin yang lebih tentunya sebagai pendakwah sudah pasti. Di luar itu kira-kira Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama terima kasih karena sudah diundang di podcast Masjid Al-Mutakin ini. Ini adalah sebuah upaya yang barangkali patut kita apresiasi dan patut kita dukung. Insyaallah. Karena ini adalah bagian dari pencerahan terhadap umat dengan cara-cara yang kemudian bisa dinikmati oleh siapapun secara terbuka dan dalam konteks yang jauh lebih luas lagi, tentunya lewat media sosial. Baik. Saya Abah itu memberi nama Amanto Surya Langka. Kalau Abah itu sendiri asli orang dari Dayak ya, asli, dari Katingan. Kemudian Ibu itu dari Kapuas. Ya. Bapak Ibu perantau ke Jawa, lalu kemudian mereka bertemu di sana, menikah dan punya anak lahir di sana. Seluruh kakak saya. Seluruh kakak Bapak ya. Ada kakak saya 4. Kemudian saya pulang, lahir di Palangkaraya. Abah pulang Palangkaraya. Iya. Kemudian diminta untuk mendirikan STM, kemudian juga di kampus mengajar karena Bapak sarjana IKIP Surabaya. Pendidikan, sarjana. Nah itu dulu jarang. Nah mungkin nama saya ini masih terbawa oleh suasana Jawa. Iya betul, ya, betul sekali Pak Ustadz. Ada O-nya ya. Surya Langkanya mungkin juga karena lahir di Palangkaraya. Palangkaraya, iya. Jadi tepat sekali orang tua memberikan tentunya dengan doa ya Pak Ustadz. Doa. Masya Allah. Dan saya lahir di Palangkaraya, lalu kemudian SD di Palangkaraya, lanjut ke pesantren di Bangil. Oh iya. 6 tahun saya di Bangil, kemudian ke Lembaga Bahasa Arab Jakarta, kemudian di Universitas Islam Madinah di Saudi Arabia. Kemudian pulang mengajar jadi dosen bahasa Arab di Surabaya, dan sekarang juga masih jadi dosen bahasa Arab di Ma'had Syafi'i Palangkaraya.
dia berada di kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Iya, Untuk mengajar. Kemudian di Majelis Ulama, saya di Komisi Fatwa, Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Palangkaraya, dan juga saya punya yayasan Mutiara Tarbiyah yang bergerak dalam bidang pendidikan TK, SD, dan SMP. Luar biasa panjang Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kelihatannya sempit sekali ruang Pak Ustadz untuk bergerak ya. Bahkan sampai ke Banjarmasin pun Ustadz merutinkan ya. Ya, harus datang gitu ya. Bahkan menjadi wajib tentunya Ustadz ya. Ya, insya Allah. Kan ini sebuah dakwah tentunya, tuntutan, kewajiban. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz sudah memperkenalkan cukup panjang tadi sampai ke orang tua beliau. Tentunya mudah-mudahan orang tua beliau dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau beliau masih ada di dunia ini, walaupun beliau sudah tiada, tentunya kita doakan juga. Amin, amin ya rabbal alamin. Menarik ini Pak Ustadz. Tadi kan saya membuka tadi dengan situasi kondisi saat ini kita menghadapi suasana bulan Maulid ya, Rabiul Awal Pak Ustadz. Nah ini barangkali sudah menjadi, entah apakah itu sebuah kebiasaan ataukah memang sudah menjadi tradisi. Artinya umat kita khususnya di Kota Banjarmasin ini tergugah untuk memperingatinya Ustadz. Nah barangkali sebelum masuk ke tema nanti bisa Pak Ustadz gambarkan sedikit secara umum gambaran bagaimana umat sih untuk menyikapi hari kelahiran Rasulullah ini Pak Ustadz. Ya, pertama bahwa Rasul lahir ke dunia ini adalah sebuah nikmat dan karunia yang membuat kita juga harus bergembira. Karena perubahan dunia itu terjadi ya setelah beliau lahir ke dunia ini. Nah tentu itu adalah suatu hal yang istimewa. Nah kemudian bagaimana kita mensikapi hal terkait dengan hal ini? Tentunya kita berupaya, konteks yang harus kita perlu garis bawahi adalah masyarakat kita menganggap perayaan ini terkait dengan mahabbah. Bahwa ini adalah apresiasi dari rasa cinta. Kecintaan pada Rasulullah. Nah tapi cinta ini kan harus dibarengi dengan pengorbanan. Cinta ini juga harus dibarengi dengan pengetahuan. Iya. Karena sering kita mendengar semacam pepatah lah, tak kenal maka tak sayang kan. Ya, nah mahabbah itu kan artinya sayang. Sayang, betul Pak. Ya. Nah sejauh mana kita mengenal Rasul, sejauh itu kita kemudian akan mencintainya dan kemudian mau berkorban dan meneladani kehidupannya. Nah jadi tidak cukup barangkali kita sekedar rutinitas yang bersifat tahunan tanpa kita berupaya secara lebih dalam lagi. Ya. Seperti pertanyaan misalkan, ada nggak buku sirah Rasul yang kita baca khatam? Dari lahir beliau sampai beliau wafat. Sehingga kita meneladani itu dari banyak sisi. Ya. Karena konteksnya tadi itu. Jangan sampai kita hanya sekedar mewujudkan rasa cinta hanya satu malam misalkan. Jadi kita kumpulkan orang, ya, kita sebutlah kebaikan-kebaikan Rasul dengan puji-pujian dan seterusnya sampai tengah malam, ya. Dan kemudian ada tema, kita menghadirkan penceramah. Temanya memang biasa meneladani hidup Rasul. Betul, kan? Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, entah mungkin ibadahnya. Kumpul bisa full tuh masjid. Sampai tengah malam sampai bisa tengah malam, tapi ternyata besok subuhnya yang hadir sholat subuh nggak ada. Masya Allah. Yang hadir sholat subuh sedikit. Padahal temanya meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan teladan yang paling bisa kita teladani secara kasat mata itu ya memakmurkan masjid misalkan. Salah satunya saja, belum yang lain. Yang utama juga itu. Nah, betul. Jangan sampai kita hanya mampu memenuhi masjid pada saat ritual dalam tanda kutip kegiatan itu, tapi keesokan harinya masjid masih tetap kosong. Walaupun itu tidak sesuatu yang menjadi hal yang dilarang atau tidak diperbolehkan gitu. Jadi intinya adalah keinginan kita untuk mengekspresikan cinta itu, poinnya adalah harus terwujud dalam ketaatan, perilaku, mengikuti sunnahnya. Nah biasanya sunnah Rasul kalau sholat di mana misalkan. Nah itu juga harus jadi perhatian kita.
Menarik sekali nih Pak Ustadz. Ini sepertinya dengan membuka kita dalam situasi suasana Maulud Rabiul Awal ini, bulan Rabiul Awal, ternyata ini berkaitan langsung Pak Ustadz ya. Kita cinta nih. Saya misalnya cinta kepada istri saya. Kan tidak diwajibkan juga nih untuk mengikuti apa yang dilakukan istri saya ya. Tapi berbeda tentunya dengan Rasul Pak Ustadz. Nah mungkin kata-kata ini yang disebut, yang tema kita hari ini adalah mendandani Rasulullah, barangkali Pak Ustadz ini bisa dijabarkan nanti secara gamblang nanti Pak Ustadz, mulai dari kata cinta tadi, mulai pengorbanan, terus pengetahuan. Maksudnya apa ya Ustadz nih? Cinta, pengorbanan, pengetahuan. Ini kalau dirangkai kelihatannya menjadi satu kalimat yang memang tidak bisa dipisahkan Ustadz. Ya. Nah jadi kita bisa mahabbah atau cinta itu kan berdasarkan ma'rifah. Ma'rifah, iya. Kita punya ilmu, kita paham, kita punya pengertian. Berarti mau tidak mau harus mendalam ma'rifah kita, sehingga kemudian tidak asal-asalan kita untuk mewujudkan ekspresi cinta itu. Maka tatkala orang sudah jatuh cinta, apapun dia akan korbankan. Betul sekali Ustaz, iya. Iya kan? Kita mengalami semua Ustaz. Nah, itu maksudnya. Iya, orang betul. yang kita cintai bilang, tolong beliin bakso. Wah, beli. Ya, tolong kirimin pulsa. Betul sekali. Akhirnya kita mau mengorbankan sebagian dari harta itu kan. Betul. Nah, sekarang orang yang kita cintai bilang, tolong kamu sedekah. Iya. Usahakan infak di masjid, bantu fakir miskin, bantu yatim. Karena saya dulu lahir yatim kata Nabi kan, alam yajid ka yatiman fa'awa. Karena itu fa'amal yatima, kalau ada anak yatim lagi janganlah diusir, perhatikanlah mereka kan begitu. Baik. Nah jadi itulah wujud dari rasa cinta tadi. Cinta yang harus diekspresikan dalam pengorbanan kita. Nah waktu, tenaga, pikiran dan seterusnya, materi dan seterusnya itu adalah kita upayakan untuk kita berikan karena kecintaan kita kepada orang yang kita cintai, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam banyak hadisnya beliau juga bercerita tentang masalah cinta ini, bagaimana mengekspresikannya. Iya, artinya kecintaan kita kepada Rasulullah ini kan kadang tidak bisa diungkapkan sebenarnya dengan kata-kata saja, Ustadz ya. Kita berselawat, ya kan, dengan mengucap selawat. Ya barangkali nih saya atau mungkin kealangan kami juga masih menyatakan hal-hal seperti itu Ustaz. Tapi mengekspresikan cinta tadi nih Pak Ustaz tidak mudah kan ya, karena perasaan ya yang digunakan. Nah bagaimana kira-kira Pak Ustaz untuk kita memberikan pesan kepada umat pemirsa yang saat ini sedang menyimak podcast kita Ustaz. Kira-kira apa yang harus dilakukan agar tadi perasaan cinta tadi tumbuh? Itu ya. Jadi Quran tuh bicara masalah cinta, hadis juga bicara masalah cinta. Bagaimana? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Nah, katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu memang cinta kepadaku, ikuti aku. Iya. Nah, jadi ekspresi cinta itu memang diwujudkan dalam bentuk lisan. Iya. Ya. Jadi man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Siapa yang mencintai sesuatu dia pasti akan banyak dan sering menyebutnya. Iya. Nah, itu memang kita dianjurkan untuk bersalawat. Man shalla alayya marratan sallallahu alaiha biha asyran. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan. Wah, luar biasa. Iya, betul. Pekerjaan yang di-handle oleh Allah itu bersalawat kepada Nabi loh. Bahkan Allah pun bersalawat, coba kan? Maka kita pun diminta untuk berbanyak salawat. Nah setelah itu jangan cukup hanya dengan lisan. Iya. Ya kan? Karena definisi iman itu kan kalau kita lihat qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Tasdikun bil qaul. Ya, jadi ada lisan kita tapi juga ada ya hati kita. Betul. Lalu kemudian juga ada amal kita apa. Nah, karena itulah kita diminta ittiba, ngikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sederhana misalkan sholat. Nabi bilang shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Iya. Nah, jadi sholat kita gimana nih? Kita upayakan dari waktu ke waktu secara kualitas dan kuantitas itu harus ada perubahan.
Betul. Nah, jadikanlah momentum sholat itu sebagai momentum kita untuk berubah, memperbaiki diri. Itu salah satu saja ekspresi dari kecintaan kita. Jadi kalau untuk mencapai cinta tadi ternyata tidak hanya dengan lisan, Ustaz ya. Ya. Lisan di hati, oke lah. Banyak mandeknya juga nih. Ketika lisan pun di hati kadang-kadang sedikit saja tersentuh, Ustaz ya. Oke lah kalau memang itu bisa dilakukan. Tapi kadang-kadang cara yang dilakukan pun kadang-kadang bisa jadi salah nih Ustaz. Jadi penting dari pengetahuan ya Ustaz. Nah, penting. Ilmu ya tentunya Ustaz ya. Nah, karena itulah kenapa syarat untuk diterima amal itu kan 2. Iya. Ikhlas itu kan perkara hati tadi, betul, yang di situ letak cinta juga. Iya, iya. Tapi yang kedua ini mutaba'ah, kaitannya dengan ilmu. Iya, iya Pak. Kita sulit belajar ilmu ikhlas, nggak ada teorinya. Betul, betul. Ya kan? Nggak ada teori. Yang di sini dia letaknya. Teorinya nggak ada, prakteknya juga susah. Iya. Nah, yang ada itu bisa kita ikuti adalah masalah tadi itu. Iya. Bagaimana apa yang kita lakukan ini sesuai dengan petunjuk Rasul yang tadi fattabi'uni. Nah, itu yang perlu ilmu. Itu yang perlu kita pelajari. Walaupun boleh saja kita belajar ikhlas, ya. Tapi siapa yang melihat dirinya ikhlas, kata para ulama salaf, faqad ihtaja ikhlasuhu ilal ikhlas. Kadang keikhlasannya itu memerlukan keikhlasan lagi. Iya. Orang yang mengklaim dirinya paling ikhlas misalnya. Saya ikhlas katanya. Ya. Tapi ucapannya itu apakah ikhlas gitu? Nah, itu kan dia sendiri yang tahu. Betul. Jadi kembali ke kolbu tentunya. Kolbu ya. Nah, perkara kolbu ini penting. Iya, iya kan? Ya, betul. Misalkan orang sholat ya tadi. Tapi dia sholat tanpa ada rasa cinta. Iya, rasa-rasanya. Kayaknya saya terpaksa betul, ini. Betul ya. Sekali, Ustaz. Rasa-rasanya memang seperti itu seringkali, Ustaz. Ya. Nah, kita kan hari ini kita bicara dalam konteks kita meneladani Rasul nih Pak Ustaz. Tadi Pak Ustaz sudah dikabarkan bagaimana cara langkah atau mungkin kita menuju untuk kecintaan kepada Rasulullah. Ya. Kita belum mencoba untuk menjadi seorang yang muhabbah tadi ya. Tapi meneladaninya Rasul ini yang ternyata hanya tidak selain ilmu tadi kan. Nah, Pak Ustaz, yang patut kita teladani ini Rasulullah ini kan semua nih. Ya. Hanya dengan ilmu Ustaz. Ada cara lain kah yang misalkan kalau anak-anak sekarang nih cara singkat nih untuk bisa meneladani Rasulullah katanya. Ada nggak kira-kira Ustaz orang bisa mencapai itu? Ini sebuah pertanyaan yang apa ya namanya anomali lah Ustaz. Jadi memang begini. Tadi di awal basisnya adalah ilmu. Kita harus upayakan untuk mengenal Rasul itu. Kita upayakan pendekatannya ilmu. Kita baca. Betul, betul. Itulah kenapa para ulama itu menulis buku-buku siroh. Siroh namanya. Ya, di samping Quran ada tafsir, di samping hadis ada syarah-syarahnya. Mereka juga menulis buku-buku siroh ini. Yang itulah praktek Quran dan Sunnah yang sudah diterapkan oleh Rasul. Nah, tinggal kita membaca. Nah, membaca itu bisa saja kita baca langsung atau kemudian ada yang menceritakan kepada kita. Kemudian sekarang ada dibikin animasi-animasi, dipisah-pisah dari sisi akhlak Rasul dari sisi mana, jadi buku-buku tersendiri, kesabaran Rasul, jihad Rasul, Rasul sebagai suami, Rasul sebagai panglima perang, Rasul sebagai pemimpin. Itu kemudian dibikin tersendiri untuk memudahkan kita. Termasuk dari sisi Rasul mendidik sebagai seorang pendidik atau murabbi, ada juga sebagai orang yang kemudian ingin menegakkan ajaran dan berjuang. Jadi kita sudah memahami ya Pak Ustadz ya. Kan orang-orang atau lagi anak-anak muda sekarang ini kan inginnya semua serba praktis. Kadang-kadang bagaimana sih supaya mendorong anak-anak muda ini untuk bisa mencintai Rasul? Tadi sudah Ustadz sampaikan tadi. Ternyata tidak sulit Pak Ustadz ya. Tinggal barangkali sekarang dengan HP membuka, mungkin ada yang namanya literasi kita untuk ya sirah nabawi tadi kan tentu pasti ada beredar di media di media online gitu. Nah ini berkaitan dengan hal itu tadi Pak Ustadz, kita merujuk kepada teladan Rasul ini kan kita berharap generasi-generasi muda kita ini yang tentunya bisa masuk ke hal-hal seperti itu. Kalau yang tua-tua ini kayaknya ya sedikit alot nih Pak Ustadz. Tapi bukan berarti tidak bisa gitu. Nah kita ingin menjaring orang-orang muda ini Pak Ustadz agar sikap terbaik bagi generasi muda benar-benar mencari Rasulullah Pak Ustadz.
Jadi bukan hanya sekedar lisan, misalkan tidak dalam kehidupan sehari-hari misalkan. Nah, mohon kira-kira Pak Ustadz, kira-kira apa nih yang pesan bisa disampaikan ke kaum muda Pak Ustadz? Jadi gini, bahwa Rasul itu pernah muda. Para sahabat itu anak muda. Dan hampir seluruh nabi itu anak muda. Ya. Termasuk Pak Ustadz juga ya. Tapi sekarang masih muda. Ya, mudah-mudahan jiwanya masih muda. Masih muda semangatnya. Nah, tatkala Allah menceritakan Nabi Ibrahim misalnya, itu bahasanya fata. Sami'na fatan yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar anak muda yang sering menyebut tentang usil terhadap Tuhan-Tuhan kami ini, gitu ya. Karena dulu kan berhala banyak. Berhala. Yuqalu lahu Ibrahim. Nah, itu bahasa Quran adalah fata. Dan juga di Quran cerita Ashabul Kahfi. Itu kan anak-anak muda. Anak muda ya. Dan disebutkan innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka anak-anak muda yang beriman. Jadi konteksnya adalah bagaimana anak-anak muda ini pasti akan melewati fase itu. Iya. Kan nggak bisa ditolak. Langsung pasti. Lahir, langsung berkumis. Langsung kan semuanya juga. Semuanya proses akan dilalui. Iya, Nah, bagaimana mengikat dengan iman. Amanu bi rabbihim. Nah, masalah kita itu adalah anak-anak muda. Kenapa kemudian terombang-ambing hidupnya atau kemudian tergelincir pada kesalahan-kesalahannya? Karena ikatan iman yang kemudian belum ada. Betul. Nah, pendekatan iman yang paling kuat itu adalah lewat orang tua, keteladanan, lewat guru, ya. Karena itulah yang jadi contoh, pimpinan, atasan. Nah, kalau ini tidak bisa dijadikan teladan, maka anak-anak muda pun kemudian akan mencari, ya. Nah, itulah faktor keteladanan yang itu penting, nah, terutama membangun kecintaan terhadap Rasul dan seterusnya itu bisa dibangun lewat keluarga. Iya. Ya, lewat keluarga. Jadi ini pesan yang baik Pak Ustadz ya, artinya pada para orang tua, pimpinan, bahkan barangkali tentunya kalau Ustadz sudah, kita yakini insya Allah sudah menjalankan seperti itu ya. Tapi bagi orang tua, kadang-kadang pimpinan, ya kita banyak temui lah Ustadz. Mungkin kalau misalkan merapat, hari ini kita rapat, padahal ini udah jam 6:30 nih Ustadz. Sebentar lagi azan gitu. Nah, hal-hal begini barangkali bisa dijadikan barometer contoh bagaimana seorang pimpinan untuk menyontohkan ya keteladanan Rasulullah tanpa disadari oleh nanti anak buah atau karyawannya Ustadz ya. Ya, karena apa yang menjadi keresahan anak-anak muda kita itu salah satu faktornya adalah mereka tidak melihat keteladanan itu muncul, ya, dari orang-orang yang ada di sekelilingnya, ya, orang tua terutama, ya, orang tua dan seterusnya. Ya. Oleh karena itulah, ya harus kita bisa bangun kebersamaan bahwa bagaimana nih, jadi orang tua yang juga harus bisa mengayomi, dekat, gitu ya, merangkul, tidak jauh, karena bagaimanapun mereka lah yang akan nanti menjadi generasi pengganti kita kan. Sekali, Ustaz, ya. Nah, sering sekali pendekatan orang tua yang terlalu salah, terlalu kaku, keliru dan seterusnya membuat akhirnya mereka justru menjauh. Nah, karena itulah mungkin pendekatan kita harus berbeda dengan anak-anak muda ini karena sudah zamannya agak berbeda. Mungkin pendekatan kita juga tidak bisa terlalu kaku. Betul, tapi intinya adalah poinnya adalah bagaimana mereka bisa kita ajak untuk dekat dengan Islam, dekat dengan nilai-nilai Islam, bisa kemudian meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ya, begini Pak Ustadz, kita kembali ke tema kita meneladani Rasulullah tadi, meneladani dalam tanda kutip ini kan banyak yang kita bisa teladani kadang-kadang. Nah, seperti contoh begini Pak Ustadz, kita terhadap anak kita nih, kita mengajak dia ke masjid, ya kan? Ya. Terus dia diajarkan untuk mengaji. Tapi kadang-kadang nih mohon maaf Ustaz, barangkali nih sebagian besar orang tua itu sebenarnya tidak, barangkali ini ya Ustaz, saya menilai bisa jadi mereka tidak paham yang namanya meneladani itu, melaksanakannya itu sebuah ganjaran amal, pahala sebenarnya Pak Ustaz ya. Ya, betul. Benar Pak Ustaz. Ya. Jadi kan Nabi bilang begini, semua kita akan meninggal. Iya. Gitu kan? Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu.
seluruh amalan putus. Ila min salasin, kecuali lewat 3 jalur kan. Iya betul. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Jadi tugas orang tua itu mensolehkan anaknya. Nah berarti tatkala dia kemudian menjadikan anaknya soleh, itu lewat ilmu. Ilmu itu yang apa yang nilai-nilai sehari dia ajarkan, atau yang dia lihat, ada yang diperhatikan dari orang tuanya. Tidak mesti harus juga dalam bentuk verbal baca buku kan. Betul, ya, tapi yang dia lihat sehari-hari dari orang tua yang jujur, ngajak sholat dan seterusnya, menjadi ilmu. Dan kemudian yang dia makan sehari-hari dari orang tuanya, belanja, itu kan jadi sedekah jariah. Betul, betul. Kan gitu. Sehingga terkumpul pada anak yang soleh itu ketiga hal ini. Ilmu iya, sedekah juga iya. Kan gitu. Nah tatkala itu dirasakan oleh orang tua, betapa besar sesungguhnya pahala dia mendidik anaknya. Iya betul sekali. Sehingga tatkala dia kemudian wafat meninggalkan dunia ini, inilah sebetulnya aset yang paling berharga. Yang kemudian akan membuat doa-doa ini selalu akan mengalir sekalipun dia sudah berada di alam kuburnya. Iya, mudah-mudahan. Barangkali ini yang harus disadarkan Ustaz lah bagi kaum atau umat tentunya. Sebenarnya tidak ada hal yang berat atau rugi ya bagi umat atau orang yang bisa meneladani Rasulullah, mengikuti, mengamalkannya tentunya ya. Ya, walaupun cukup dengan bismillah mengajarkan seorang anak ketika mau makan bismillah. Ternyata itu contoh yang kita teladani dari Rasulullah gitu ya. Nah, cuman seperti ini Ustaz. Ketika kita memberikan satu contoh yang sebenarnya itu bukan ini sedikit saya agak menyimpang sedikit, tapi ini bukan sesuatu menjadi sebuah perdebatan Ustaz. Kita mengajarkan sesuatu yang menurut kita tadi kembali ke ilmu, menyuruh anak melakukan hal ini, tapi ternyata Rasulullah tidak memberikan contohnya untuk itu gitu. Nah itu apakah menjadi juga sebuah ladang amal atau pahala atau sebuah keteladanan pada Rasulullah Ustaz? Jadi begini. Pertanyaan ini umum nih Ustaz pertanyaan. Jadi gini. Apa sih definisi ibadah itu? Kita kan disuruh ibadah. Nah, definisi ibadah itu secara umum itu adalah segala hal yang baik dan diridhoi oleh Allah, baik itu perkataan, perbuatan, baik yang bersifat lahiriah atau batin. Nah, selama kita berada di dalam koridor ini, maka kita berada di dalam koridor kebaikan. Kita berada dalam koridor yang diperbolehkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama kategori itu adalah perkataan, perbuatan yang diridhoi dan disukai. Nah, Nabi sebetulnya sudah ngasih garis. Kalau urusan dunia silahkan, antum a'lam di umur dunia, silahkan urusan dunia. Tapi untuk urusan agama, tunjukkan ibadahnya itu kepadaku. Nah ini kan koridor-koridor yang kemudian harus bisa kita pahami. Ya. Sehingga, jelas batasannya. Iya jelas. Dan kemudian ada hal-hal yang kemudian bersifat kuantum, lompatan ya betul. Baik. Kalau selama itu adalah koridornya ini jelas gitu ya, itu malah kita bisa dapat ladang pahala yang lain namanya. Ada istihad, ada kayak podcast seperti ini. Iya Masya Allah. Iya kan ini luar biasa. Kalau saya ceramah yang hadir cuma 50 orang ya paling, kalau yang dengarin 50 lalu mereka mengamalkan, ya saya dapat pahala 50 orang. Tapi kalau ini yang dengar ribuan orang. Iya betul sekali. Nah ini kan nggak ada ini kan gitu. Tapi ini adalah sebuah cara bagaimana untuk melipat gandakan kebaikan itu secara lebih maksimal lagi. Sehingga imbasnya jauh lebih luas. Nah anak-anak muda mungkin perlu diarahkan ke sini mereka. Mereka punya terobosan yang sangat banyak. Seperti misalkan untuk meneladani kehidupan Rasul itu mereka bikin kayak drama. Oh iya betul. Kita sekarang kan ada betul teatering lah. Teater, kemudian juga ada bisa dialogis, ada monolog, ada hal-hal yang seperti ini. Ternyata juga orang lebih mudah tertarik. Ya mungkin dengan FGD juga bisa memungkinkan kan bagaimana kita untuk mengembangkan itu. Gitu. Nah ini juga yang perlu kita sampaikan Pak Ustadz dengan umat atau pemirsa ini. Jadi Rasulullah itu kan ada beberapa sifat yang memang harus diteladani ya. Bahkan barangkali itu adalah sebuah sifat yang memang juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Salah satunya mungkin jujuran, sedekah, amanah, tablik, fatona. Nah, sifat-sifat ini kan melekat
kuat erat itu. Orang hanya memandang ini, oh ini sifat Rasulullah gitu. Apakah umat yang saat ini bahkan sekarang ini bisa melakukan hal-hal yang sifat seperti itu, Ustaz? Dan bagaimana caranya, Ustaz? Ya, kembali lagi. Jadi kalau kita bicara sifat Rasul itu, saya membahasakan begini. Seandainya ada 100 orang baik dalam sebuah majelis dan mereka punya watak yang berbeda satu dengan yang lain. Betul. 100 ini. Dan semua orang menganggap bahwa itu baik. Maka ketahuilah itu sudah pernah dilakukan Rasul. Jadi tidak hanya terbatas siddiq, tablik, amanah, fatona yang sering disingkat staff gitu ya. Staff ya, betul. Siddiq, tablik, amanah, fatona. Nabi punya staff. Tapi sebetulnya kalau kita mau menggali sifat Rasul itu amat sangat banyak. Iya. Nah, tinggal kita mau milih dari sisi apa nih untuk kita jadikan ibroh dan pelajaran yang memang sangat urgen untuk kita kupas. Misalkan jujuran. Ya sekarang. Iya. Nah, kan siddiq. Ya kan siddiq. Kita bicara aparat jujur nggak sih? Pedagang jujur nggak sih? Guru-guru itu jujur nggak sih? Anak-anak SMA kita jujur nggak sih? Semua profesi, semua kan kalangan lah ya. Jadi semua lini ini sebetulnya solusinya kalau semuanya jujur, wah aman kita. Aman, Ustaz. Karena itulah kenapa siddiq itu termasuk sifat yang paling utama dan paling pokok harus ada pada diri setiap orang. Iya. Kalau ini hilang semuanya. Yang lain ngikutin saja. Ya, karena itulah Nabi wa innar rajula la yasduq hatta yuktab indallahi siddiqa. Wa sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kan gitu hadisnya. Iya, jujur itu pasti baik, kebaikan itu membuat kamu masuk surga. Dan selama orang itu selalu jujur, maka dia akan tertulis di sisi Allah, melekat dalam dirinya sifat jujur. Nah, tapi kalau kemudian berbohong, itu yang paling berat. Itu bohongnya itu tidak hanya di hadapan manusia dia ada di label, tapi yuktab indallahi kadzaba. Nah, itu yang paling berat. Sehingga tiap dia ngomong tuh memang pasti nggak ada lagi bohong-bohong terus, karena di sisi Allah pun dia sudah divonis. Bahkan dijauhi ya. Nah, bagaimana ini aplikasinya? Kita lihatlah sekarang dari perilaku-perilaku yang ada sebagai contoh bagi kita. Yang baik itu kita teladani. Adapun yang tidak baik perlu kita hindari dan kita jauhi. Nah, itu kalau bicara konteks seperti itu. Cukup satu ya Ustaz ya, siddiq tadi. Ketika itu sudah dilakukan dan diamalkan dengan baik, aman ya Ustaz ya. Aman. Dan ini kelihatannya belum berlaku ya. Kalau yang pokok saja ini enggak terlaksana kan sulit kan. Iya. Dan ini kan siddiq ini kan ya tadi saya gambarkan orang banyak umum ya, pada umumnya menyampaikan artinya kalau siddiq itu orang berpikir secara umum kadang-kadang itu hanya Rasulullah yang memiliki. Ternyata tadi Ustadz sampaikan semua orang di dalam lingkungan itu sebenarnya bisa berlaku jujur. Bisa. Iya, cuman kembali lagi Pak Ustadz ya. Iman ya Pak Ustadz. Iman. Lingkungan. Bacaan. Susah. Tapi lingkungan ini yang berat Pak Ustadz. Ya betul. Dalam satu organisasi ada 10 yang baik, 100 yang tidak baik. Kira-kira 10 ini lari kemana Ustadz dia? Kemungkinan. Silahkan dia kalau mau hijrah. Tapi kalau dia mau bertahan juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dia mau tetap berusaha untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Bagaimana semampu yang dia. 10 orang ini bisa mempengaruhi yang tadi 90 orang tadi. Karena sebetulnya gini, logika keburukan atau hal yang negatif itu selalu banyak memang dibandingkan dengan yang positif. Karena itulah Nabi dulu sendiri. Dakwahnya sendiri. Benar sekali. Tapi akhirnya umat jadi segitu banyak karena tidak kenal lelah itu. Betul. Nah, jadi orang itu memperoleh pahala bukan dari hasil kerjanya, tapi sungguhnya dari proses yang sudah dia lakukan. Betul sekali. Adapun masalah hasil itu serahkan pada Allah. Karena itulah masuk Islamnya para sahabat itu kan berbeda-beda. Ada Umar bin Khattab
bunuh Nabi dulu, mau berencana bunuh Nabi. Ada Khalid bin Walid, gitu kan, mengalahkan Nabi dalam perang Uhud. Ada ya. Abu Sofyan yang kemudian berkali-kali memerangi Nabi, tapi waktu Fatuh Mekah masuk Islam. Semuanya akhirnya masuk Islam. Iya, iya. Karena itulah optimisme itu harus terbangun. Iya, insya Allah kita akan menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang, optimisme. Masya Allah. Jadi hari ini rasanya kita sudah cukup banyak waktu Pak Ustadz untuk menyampaikan bagaimana keteladanan Rasulullah ini Pak Ustadz ya. Namun kita berharap, kita juga berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya waktu kita singkat ini bisa memberikan ilmu, kemanfaatan Pak Ustadz. Amin. Ya, tentunya dakwah bagi kita umat yang Ustadz sampaikan tadi. Ya, yang terakhir, pada sesi terakhir ini kami mohon Pak Ustadz bisa memberikan ya semacam kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan tadi ya, dalam konteks tema kita Ladai Rasulullah Pak Ustadz. Ya, hadirin sekalian, para pemirsa di mana dan kapan saja kita berada, bahwa masyarakat kita pada hari-hari ini melaksanakan kegiatan yang disebut dengan merayakan ya Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pokok dari intinya adalah bagaimana betul-betul kita serius untuk meneladani kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian banyak problem dan masalah yang kita hadapi, sesungguhnya kalau kita betul-betul mau meneladani kehidupan Rasul, maka kita akan bisa keluar dari sekian banyak persoalan yang tengah kita hadapi. Karena itulah saya berharap meneladani Rasul ini tidak hanya dalam bentuk sehari semalam, tapi betul-betul terwujud di dalam aplikasi amalan ibadah kita, misalkan sholat, dan juga dalam perilaku kita, terutama perilaku agar menjadi orang yang jujur. Insya Allah dengan dua modal rajin sholat ke masjid dan juga dengan modal kejujuran ini, kita akan turut andil untuk menjadikan bangsa ini ke depan menjadi lebih baik lagi. Insya Allah, Masya Allah Pak Ustadz. Jadi Alhamdulillah pemirsa, dengan podcast kita ke-14 ini, dengan yang sudah disampaikan Ustadz tadi, ya tentunya kita umat Rasulullah ini memang kita wajib, bahkan kita bergembira Pak Ustadz lah dengan kelahiran Rasulullah, karena dengan kelahiran Rasulullah itulah maka kita saat ini berada di sini dan menjadi seorang muslim tentunya yang mudah-mudahan beriman tentunya, dan tidak hanya dengan rasa cinta Pak Ustadz ya, dibarengi dengan pengorbanan, dengan pengetahuan tentu Ustadznya. Tentunya ini menjadi sebuah perjuangan lagi nih bagi para ustadz ulama untuk bagaimana menyadarkan masyarakat kita bagaimana cara meneladani yang benar dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tentunya Ustadz. Sekali lagi kami terima kasih banyak Pak Ustadz. Alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran. Tentunya apa yang Anda sampaikan kami berdoa semoga menjadi amal kebaikan untuk Pak Ustadz tentunya dan keluarga, untuk kita semua, pada tim kami di sini, dan tolong kita berharap kepada umat semua kembali kepada titik menjadi seorang yang meneladani Rasulullah SAW dengan cara kita ikutin segala apapun yang dicontohkan oleh beliau dengan baik dan benar. Amin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan podcast kita hari ini menjadi manfaat, jadi ilmu untuk semua, dan tolong jangan lupa juga subscribe, like, and komennya kami tunggu. Amen. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.